Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ustaz-Ustazah, sebuah kehormatan Ana diberi kesempatan oleh Kiai Khairuddin tadi pagi di telepon. Sebenarnya kalau boleh meniru kalimat Ustaz Kiai tadi, kalau boleh memilih untuk tampil di depan ini atau menyapu seluruh gedung, mungkin Ana lebih memilih disuruh menyapu. Sesuaikan. Ya, karena Ana tidak bisa mencampur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ustaz Ustazah, menulis adalah minat aneh. Tetapi sebenarnya Ana tidak berbakat, karena minat dan bakat itu sebenarnya berbeda. Ana hanya berminat. Oleh karena Ana berminat, Ana melakukannya. Di samping itu juga, mengapa Ana lebih senang menulis? Karena kekurangan Ana tidak pandai berbicara dengan baik di depan orang banyak. Untuk menjadi pembina upacara saja yang hanya tampil 10 menit, itu persiapannya 10 hari, Ustazah. Baik. Alhamdulillah, akhirnya Ana nama Ana ada di antara penulis-penulis lain di dalam buku ini. Mengapa Ana sebut demikian? Karena ini adalah antologi kumpulan karya-karya beberapa penulis. Karena Ana belum memiliki buku solo. Dan ini bukan Ana memiliki tulisan lalu Ana serahkan ke penerbit kemudian diterbitkan begitu saja, bukan. Ini adalah buku yang diseleksi dari penulis terpilih dari event menulis, dan dari sekian event yang Ana ikuti hanya 1 kali Ana yang juara. Selebihnya hanya menjadi finalis atau penulis terpilih yang berhak tulisannya dibukukan. Mengapa memoris ini yang Ana pilih? Karena memang hanya baru buku ini yang sampai ke tangan Ana. Sebenarnya ini adalah buku kelima. Sebelumnya, di antara motivasi atau strategi bagaimana kita bisa selalu menulis sebagaimana
begitu. Jadi 100% keuntungannya untuk donasi Palestina. Buku ketujuh OTW dalam proses non-fiksi juga, temanya Petuah Cinta untuk Muslimah. Semoga prosesnya lancar dan Allah mudahkan. Baik Ustaz-Ustazah, kembali ke antologi puisi memoris ini. Minat menulis Ana sudah ada sejak SMP. Dulu Ana menulis dengan pensil dan kertas double folio. Ana koleksi. Setiap satu kalimat Ana kumpulkan. Nanti Ana gabungkan menjadi satu tema. Setelah ada HP, Ana mengetik dengan HP. Kemudian dipindahkan ke laptop. Lalu mengapa Ana mengikuti event-event ini? Karena Ana pernah kecewa tentang menulis ini. Tadinya tidak butuh apresiasi, penghargaan, apalagi hadiah. Hanya untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan pemikiran. Karena itu tadi Ana tidak pandai berbicara dengan baik dan benar kepada lawan bicara, terlebih di depan ramai. Jadi Ana menulis. Satu kali tulisan Ana terbit di Harian Singgalang Padang. Tetapi hanya dapat beritanya bahwa tulisan Ana terbit. Jangankan honor, buktinya saja pun Ana tak dapat karena waktu itu sedang di sebuah pulau penelitian S2. Kemudian Ana mengikuti komunitas menulis di media sosial. Tetapi karena banyak yang spam di situ, tulisannya tidak sesuai dengan standar media sosial tersebut, grupnya dihapus. Lalu ada event, Ana ikut dengan harapan menang tidak menang, yang penting diikuti saja terlebih dahulu. Dan memoris ini Ana tulis bulan Januari setelah Ana keluar dari rumah sakit. Setelah beberapa bulan keluar dari rumah sakit. Di buku ini tulisan Ana yang terpilih itu hanya satu. Jadi sisanya tulisan orang karena memang antologi tulisan bersama Ustazah. Nanti jadi di buku ini puisi Ana ini judulnya itu Mengantarmu. Kalau disuruh membahas ini, Ana akan menangis Ustazah. Karena waktu menulisnya pun Ana menangis. Ini adalah tentang Ana. Sudut pandangnya seorang suami. Kalau dibaca di bawah mengenai PDP COVID-19, tentu Ustazah sudah tahu ini maksudnya apa. Di suatu pagi setiba kau mengeluh, aroma mawar di kamar kita tak bisa lagi kau bau. Kan hilang penciuman ya Ustazah saya. Aku pikir kau sedang bersatire. Satire itu apa ya? Mengatakan yang sebaliknya, sindiran halus. Sebab begitu semerbak harumnya. Karena kan kalau orang hilang penciuman gak ada tercium apa-apa ya. Di suatu siang yang lain kau berkata, belulangmu remuk, dadamu serasa pecah. Jadi kalau kita bergejala itu sakit. Ini Ustaz saya mungkin semoga kita tidak ada di sini yang mengabaikan wabah ini. Bersyukur kita masih OTG yang hanya diberi Allah cobaan hilang penciuman. Tapi kalau dapat yang sakitnya itu, wallahu a'lam Ustazah.
posisi suaminya. Seharusnya seorang istri itu menjadi tulang rusuk, sekarang malah menjadi tulang punggung. Bencana itu nyata, merenggut harga diriku dan kesejahteraan buah cinta kita. Jadi suaminya jadi pengangguran, anak-anaknya kebutuhannya tak tercukupi. Kau pun terbaring lemah, istrinya sakit, suaminya pengangguran, anak-anaknya tak jelas. Dan di suatu sore di antara rintik hujan yang menyapa, aku dan anak-anak mengantarmu. Kata mereka, kau sakit, kau dikurung bersama pasukan putih. Mengapa dikurung, Ustaz Zaza? Memang serasa dikurung dan kita terpisah. Mengantarmu bagiku malapetaka. Jadi suaminya menyesal, ngapain diantar gitu ya. Bagus lagi di rumah aja isolasi mandiri. Tapi pada masa itu peraturannya berbeda. Kau hanya menyisakan berita, bahkan tidak juga pusara. Sekadar pemulih ingatanku tentangmu bila hujan menderang. Ya karena pasien COVID itu kan langsung dikubur ya, saya bahkan untuk lihat jenazahnya pun tak bisa. Untuk melihat duka atau wajah terakhir pasangannya itu tak bisa. Nah ini anak tulis waktu itu tidak tahu, terlintas saja. Dan ini ada di buku ini. Dan ini perwakilan, karena tidak hanya anak yang mengalami hal seperti ini, mengenang pasien dengan positif COVID-19. Anak menulis, alhamdulillah, karena di rumah seperti Kiai bilang tadi, ada 3 komponen yang mendukung, salah satunya itu keluarga. Dulu anak termotivasi oleh kalimat seorang penulis, Bapak Andi Asrizal SSM Hum, yang sekarang jadi suami anak. Kata beliau, jalan bertikung bukanlah jalan yang tidak bisa dilalui, tetapi di tikungan jalan pula kita bisa menikmati keindahan pemandangan di sepanjang perjalanan. Indah tidak Ustaz Zaza kalau berjalan ke Sumba, walaupun tikungannya tak habis-habis. Jadi meskipun menulis ini butuh apa ya, memang harus dipaksakan, tetapi anak tidak menjadikan ini kewajiban, karena kewajiban anak adalah di pondok. Dan beliau, suami anak, juga sudah punya buku antologi, juga ada solo. Ini karya-karya beliau. Kemudian ini non fiksi, ini setangkai bunga lilin dari bening cinta ibu. Ini seperti biografi. Kemudian sebuah kata rahasia. Lalu yang terkini sebelum COVID, Azka Sofa. Beliau menitip tadi kalau nanti ada door press, ini boleh di door press kan karena masih disampul. Dari Kiai berarti. Iya. Barangkali itu Ustazah, mungkin anak tak apa ya? Tak bisa memotivasi seperti yang lain, memotivasi Ustazah. Karena tadi Kiai mengatakan semoga bisa memotivasi. Anaknya bisa menyampaikan inilah yang baru bisa anak lakukan.
Semoga tidak menjadikan anak berbangga-bangga. Bahkan suami anak itu sering bercanda. Terakhir bercandaan beliau seperti ini, kok bisa pula mami namanya fotonya ada di depan gedung itu, sementara untuk berbicara di depan saja pun grogi gitu. Wallahualam, anak kan tidak tahu kriterianya apa. Kalau kriterianya harus pandai bicara di depan umum, ya mungkin tak terpilih. Wallahualam bisawab. Terakhir Ustazah, menulis kadang melelahkan, namun jangan pernah berhenti menulis, karena menulis juga adalah perjuangan dan dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memberikan surprise-nya bagaimana? Kiai dan Dewi. Oh iya, ini Kiai anak didik ada 3 yang ini 2 yang masih bersampul, ini 1. Demikian Ustazah, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Ana mohon maaf atas banyak salah dan kurang. Sekali lagi Ana senang sekali, sebuah kehormatan Ana langsung ditelepon oleh Kiai. Alhamdulillah berkah pagi ini, bahkan Ana tak sarapan pun sudah kenyang. Demikian Ana cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.